Pertama, kita masuk ke dalam drive D, lalu kita membuat folder dengan perintah mkdir. Lalu kita masuk ke dalam folder project 1. Lalu langkah pertama, kita buat folder utama dengan nama folder my files. Lalu masuk pada direktori my files. Setelah itu, kita menjalankan langkah kedua, yaitu membuat subfolder yang berisi 4 subfolder seperti tertera pada video. Di direktori tugas kuliah, saya membuat tema folder sesuai mata kuliah yang berisi 5 folder. Semua folder ini akan digunakan untuk menyimpan file sesuai tempatnya. Langkah ketiga adalah organisasi, di mana kita menggunakan move untuk memindahkan file ke folder masing-masing. Karena belum ada file yang akan dipindahkan, jadi saya akan membuat beberapa file kosong sesuai kebutuhan. Setelah itu, saya akan memindahkan setiap file ke folder yang tepat dengan perintah move. Langkah terakhir adalah verifikasi. Saya mengecek struktur folder menggunakan perintah tree. Perintah ini menampilkan struktur folder dalam bentuk bercabang. Dan tree/f dapat digunakan untuk tampilan yang lebih lengkap. Dengan semua langkah tersebut, tugas pertama dalam proyek sistem manajemen file pribadi telah selesai. Perintah pertama yang kita ketik adalah ifconfig/all. Perintah ini adalah langkah pertama untuk memastikan komputer Anda telah menerima identitas jaringan yang valid. Perintah kedua yaitu ping 8.8.8.8. Perintah ini digunakan untuk menguji konektivitas ke server eksternal menggunakan alamat IP-nya. Ini memastikan Anda dapat keluar dari jaringan lokal ke internet. Perintah selanjutnya yaitu ping google.com. Langkah ini menggabungkan tes konektivitas seperti langkah 2 dengan kemampuan DNS. Ini menguji apakah penerjemah Anda berfungsi atau tidak. Perintah 4 yaitu tracer google.com. Perintah ini menunjukkan rute yang dilalui paket data dari komputer Anda hingga ke tujuan server Google. Perintah kelima yaitu netstat_an. Perintah ini menampilkan semua koneksi jaringan masuk dan keluar yang aktif pada komputer Anda. Ini berguna untuk melihat layanan apa yang sedang berjalan dan dengan siapa komputer Anda sedang berkomunikasi. Pertama, buka notepad, lalu kita akan membuat script untuk project ini. Pada bagian set tanggalku, ini bertujuan untuk membuat variabel bernama tanggalku yang menyimpan tanggal hari ini. Lalu set lokasi backup untuk membuat variabel bernama lokasi backup yang menentukan jalur folder tujuan. Set sumber file membuat variabel bernama sumber file yang mendefinisikan sumber file yang akan disalin. Langkah 1 membuat folder tujuan dengan mkdir lokasi backup. Lalu kita menyalin file dari sumber file menggunakan perintah copy ke lokasi backup. Bagian 4 yaitu verifikasi isi backup. Menggunakan perintah dir lokasi backup ini bertujuan untuk menampilkan daftar isi dari folder backup yang baru saja dibuat. Setelah itu kita simpan file ini dengan nama backup project.bat. Lalu kita masuk ke terminal, masuk pada direktori drive D, lalu masuk lagi pada folder backup. Setelah itu, ketik backup project.bat untuk menampilkan hasil script yang telah kita buat tadi. Pertama kita ketik sistem info. Kita pakai tanda lebih dari 2 kali untuk menyimpan isi dari sistem info tersebut dengan menamakan nama dokumen sistem info laporan.txt. Perintah kedua chkdsk c.2. Lakukan hal yang sama saat kita buat pada sistem info, yaitu menyimpan
Isi dari CHKDSK ini ke dokumen yang kita buat yaitu CHKDSK laporan .txt. Perintah ketiga yaitu task list. Lakukan hal yang sama pada dua perintah sebelumnya. Langkah pertama, masukkan perintah color NOA untuk mengubah tampilan font CMD menjadi warna hijau matriks. Kemudian kita memberikan judul khusus pada CMD menggunakan perintah title. Di sini saya mengubahnya menjadi My Comment Center. Setelah itu ketik perintah prompt untuk mengatur format prompt. Selanjutnya saya akan membuat script untuk menyimpan pengaturan personalisasi CMD. Di sini saya menyimpannya dengan nama startup.cmd. Di sini kita akan dimasuki tahap bonus challenge, di mana kita akan diminta untuk membuat interaktif sederhana. Dan di sini saya menggunakan tempat script yang sama seperti sebelumnya, yaitu startup.cmd. Dan ini tampilan menu interaktif sederhana. Di sini kita akan mencobanya satu persatu.